badan, bagaimana cara menaikkan berat badan si kecil, itu pasti sangat kompleks ya. Karena berat badan yang seret itu penyebabnya sangat banyak sekali. Nah, biasanya kita akan menggolongkan sebagai ada dua penyebabnya. Kenapa berat badan tidak naik? Nomor satu, gejala ada penyebab primer ya. Kalau penyebab primer itu berarti memang asupannya yang kurang. Nah, ini berat badan tidak naik karena asupan yang kurang. Asupan itu ya mulai dari karbohidratnya, protein hewaninya, kemudian lemak dan serat, sayur buah, vitamin dan mineralnya itu juga harus kita pantau, kita lihat mana nih asupan yang kurang gitu ya. Nah, yang kedua, penyebab sekunder. Penyebab sekunder itu berarti ada penyebab yang mendasari bahwa kenapa anak ini beratnya susah naik. Mungkin asupannya sudah banyak, sudah bagus. Dok, anak saya makannya itu banyak, tapi kenapa beratnya nggak naik-naik? Nah, gitu. Ada banyak kasus seperti itu. Jadi kita lihat kalau primernya, faktor primernya sudah kita pastikan bahwa itu cukup, dari mulai volumenya makan itu cukup, kemudian jenisnya juga sudah seimbang, kita masuk ke penyebab kedua, sekunder. Jadi ada beberapa penyebab yang mendasari kenapa bayi atau anak tidak naik berat badannya, yaitu penyakit-penyakit yang paling sering terjangkit pada anak. Contohnya TBC. Ya, itu juga termasuk itu ya. Ya, termasuk lumayan banyak ya kasusnya. Anak dengan TBC membuat berat badan tidak naik. Berikutnya anemia. Ya, anemia juga, anemia pada anak, HB yang rendah. Kemudian ISK, infeksi saluran kencing. Bisa ya pada betul. anak itu? Karena TBC, ISK pada anak itu kadang gejalanya itu tidak tampak, yaitu namanya silent ISK. Apalagi TBC pada anak, ya jangan berharap TBC pada anak batuk-batuk seperti orang dewasa sakit TBC. Nah, beberapa TBC pada anak memang tanpa gejala, tapi tiba-tiba membuat anak GTM. Akhirnya berat badan tidak naik, seperti itu. Jadi banyak sekali penyakit, alergi juga bisa, kelainan jantung juga bisa. Jadi banyak sekali. Jadi kita harus cari kira-kira penyebabnya yang mana gitu. Jadi memang penyebab anak susah makan ini banyak sekali faktornya. Betul. Makanya harus dicari tahu lebih detail. Kalian bunda-bunda ini bisa datang langsung ke dokter spesialis anak ya. Kalau bayi obesitas di bawah 6 bulan, apalagi dia ASI eksklusif, santai saja. Itu patut disyukuri. Jadi obesitas pada bayi dengan ASI eksklusif berarti artinya ASI-nya bagus. Jadi nggak perlu khawatir ya, ibu-ibu ya. Tapi kalau bayi dengan susu formula terjadi obesitas, nah itu sebagai warning ya. Jadi harus, kalau ada gejala yang lainnya, lebih baik untuk konsultasi ke dokter gitu. Apalagi bayi-bayi yang anak-anak ya, khususnya anak-anak di atas 6 bulan atau lebih ya, sampai balita mungkin, atau bahkan obesitas kalau pada anak-anak kan 0 sampai 18 tahun ya. Nah, kalau terjadi obesitas, hati-hati aja. Jadi harus warning, takutnya ada gejala yang lain gitu. Apakah ada penyakit metabolik dan sebagainya. Jadi harus waspada gitu ya. Terutama pemberian susu formula ya. Ini perlu digarisbawahi ya bunda-bunda ya.